Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, balik lagi di channel SDT Mebel, channel referensi bagi para tukang. Ya, kali ini kita akan bahas lagi sebuah cordless impact driver dari Dongcheng yang 20 volt. Ini tuh kakaknya yang kemarin ya, yang 12 volt yang udah kita bahas. Ya, untuk tipenya sendiri DCPL 208. Ya, untuk harganya sendiri ini tuh tergolong murah ya. Ini paketan 2 baterai 4Ah, unitnya dan charger itu harganya di 1.450.000. Ya, ini kalau saya kalkulasi bisa dikatakan udah sangat murah untuk brand segelas Dongcheng. Ditambah garansi 2 tahun plus service center yang menurut saya udah tersebar luas ya di seluruh kota-kota besar. Jadi menurut saya di harga segitu udah sangat worth it sekali. Ya, tapi di video kali ini kita akan cobain dulu kira-kira seperti apa produknya, nyaman atau tidak, ada minus atau tidak, dan kira-kira peruntukannya untuk apa. Oke lah, kalau gitu langsung aja kita unboxing ke produknya. Oke, untuk covernya masih sama ya dengan produk Dongcheng yang sebelumnya. Ya, untuk build quality-nya sangat kokoh sekali. Di sini ada brandnya, embosan itu ya, Dongcheng. Nah, lalu di bagian samping sini ada ya spesifikasi singkatnya. Kalau kita perhatikan, di sini ada keterangannya, brand Dongcheng dengan tipenya adalah DCPL 208. Ya, kita perhatikan di situ ada unitnya dan kita mendapatkan satu ekstra baterai 4Ah, artinya baterainya ada 2 dan satu fast charger ya, 2 ampere ya, seperti itu. Nah, lalu bisa kita lihat di sini untuk speknya dia punya 3 percepatan ya. Step low-nya dia di 0 sampai 1000 rpm dan step medium-nya dia 0 sampai 2600 rpm dan step high-nya atau paling tinggi dia 0 sampai 3200 rpm. Dan ya di bawahnya ada red impact frekuensinya dan ya lalu di situ kita perhatikan untuk net weight-nya dia di 1,6 kilo. Ya, seperti itu ya. Nah, sekarang langsung aja kita cekkan isinya. Oh ya, di sini ada registrasi barang K3L ya. Jadi dia udah terregistrasi. Nah, untuk isinya seperti ini, seperti biasa ada surat-suratnya. Yang pertama kita mendapatkan ya bit obeng double N yang PH2 dan belt clipnya. Untuk cantolannya dipasang di tepi bodi ya, di sebelah baterai, di atas baterai. Dan selanjutnya di sini ada ini tuh biasanya ya katalog ya. Ini untuk lini produknya sangat lengkap sekali bisa dikatakan untuk Dongcheng ini. Nah, dia baterainya ada yang 8Ah malah ya. Tapi sayangnya sepertinya belum masuk di Indo, ya kita tunggu aja. Nah, ini spesifikasi unitnya. Kalau kita perhatikan di sini ada brandnya Dongcheng dengan tipe DCPL 208 cordless brushless impact driver, dan di sini ada selling pointnya. Dan ya di sini bisa kita lihat dia panjangnya tuh pendek sekali ya, cuma 107 mm ya. Itu udah include dengan caknya, jadi dia ultra compact body, mantap ya. Selanjutnya di sini ada spek yang kita baca tadi di bagian boxnya ya, jadi nggak usah kita ulang lagi. Untuk unitnya sendiri seperti ini. Dan oke, ini kita ketepikan. Nah, selanjutnya di sini ada yang pertama di sini kita lihat ada user manual. Nah, operation instruction ini ada untuk baterai, untuk charger maksudnya, dan satu lagi ini untuk unitnya. Dan selanjutnya di sini ada Dongcheng Power Tools warranty card. Jadi ini tuh adalah kartu garansinya, ada 2 jenis seperti ini ya, dan ini dipotong aja, satu bagian dikembalikan. Oke, kita perhatikan di sini untuk persyaratan garansinya, teman-teman bisa pause aja videonya. Untuk keterangannya udah tertera di situ ya. Yang jelas dia selama 2 tahun. Dan di sini ya POM A-nya dia 3 bulan pertama suku cadang, dan 2 tahun itu diskon 25% untuk suku cadang, seperti itu. Dan authorized service centernya juga alamatnya udah sangat banyak ya. Teman-teman bisa perhatikan. Nah, di sini udah tertera. Oke, seperti itu aja. Dan selanjutnya ya kita lihat di sini udah kelihatan ya unitnya PC. Ya, untuk kelengkapannya dulu. Di sini kita mendapatkan 2 baterai 4Ah. Nah, untuk baterai aja ini 2 udah 1 jutaan ya. Ya, di sini bisa kita lihat untuk baterainya masih sama, menggunakan baterai dengan model FFBL 2040. Ya, di sini kalau kita perhatikan 4Ah 72 WH. WH itu watt hour. Ya, ada 2 pieces. Oke, kita ketepikan. Nah, selanjutnya ada docking charger. Docking chargernya juga
umum ya. Ini yang FFCL 20-02 ya, 50 watt ya, 2 ampere. Artinya kalau kita mengecas satu baterai 4Ah itu memakan waktu kurang lebih 2 jam. Dia juga punya fast charging ya yang 4 ampere. Ya seperti yang Impact Orange 1000 nm yang kita bahas kemarin. Nah, itu chargernya 4 ampere. Itu yang fast chargernya. Kalau ini yang standar 2 ampere. Oke. Nah, selanjutnya ada unit utamanya. Nah, seperti ini. Ya, untuk boxnya ini saya rapikan dulu. Oke, kita lihat ke unit utamanya. Ya, unitnya sendiri ini bentuknya kompak sekali ya, pesek kalau kita bilang. Ya, untuk panjang bodinya ini sendiri, ya ini tuh kalau kita ukur, ini bodinya aja ya, hanya di 9 cm aja. Ya, bisa dikatakan untuk di kelasnya ini udah sangat kompak sekali bentuknya. Untuk sekelasnya saya rasa belum ada yang bikin sekompak ini. Mantap. Nah, selanjutnya untuk spesifikasi yang tertera pada unitnya di sini bisa kita perhatikan ada brandnya Dongcheng dengan tipe DCPL208 cordless brushless impact driver. Nah, di sini bisa kita lihat ya untuk RPM-nya di 3200 dan BPM-nya 4300. Ya, seperti itu. Untuk torsinya tadi 208 Nm ya, seperti itu. Nah, untuk build quality-nya sendiri sekelas brand global saya rasa nggak perlu diragukan lagi ya. Teman-teman bisa perhatikan untuk di bagian gearbox-nya ini dia udah dilindungi dengan bumper karet keliling seperti ini ya. Jadi udah aman dari benturan. Dan untuk gearbox-nya sendiri ya ini tuh bahannya metal dan finishingnya oke sekali, solid. Nah, lalu kita lihat untuk plastik-plastiknya ya tidak perlu diragukan lagi, kualitas plastik dari Dongcheng ini udah sangat solid ya. Dan ya dia juga udah dilapisi dengan rubber seperti ini, jadi dia soft grip ya. Ini yang hitam-hitam semuanya dari bahan rubber, jadi dia ada teksturnya juga seperti ini. Untuk handling ya ini tuh oke sekali, dan penempelannya juga ini tuh sangat rapi, tidak ada cacat-cacat ya. Intinya secara build quality ini secara keseluruhan menurut saya sangat mantap sekali. Nah, selanjutnya untuk fitur-fiturnya tergolong umum dan udah cukup lengkap sih kalau saya bilang. Kita coba tes, nyalakan dulu ya. Ya, fitur-fiturnya sendiri untuk caknya dia hex per 4 ya. Jadi untuk pemasangan bit obengnya ini kita tinggal tarik aja seperti ini, maka dia akan terkunci. Ya, kuat ya. Dan untuk membukanya tinggal kita tarik aja seperti ini. Nah, fitur selanjutnya yang saya suka dia LED-nya udah ada 3 ya, dan dia itu di sekeliling bit obengnya. Jadi dia itu tidak menutupi skrupnya gitu. Dengan yang arah seperti ini dia akan lebih menyebar dengan sempurna ketimbang yang di bawah sini ya. Kadang-kadang dia ketutupan gitu. Mantap. Dan fitur selanjutnya umum, di sini ada trigger. Triggernya smooth, dan di sini forward and reverse. Dan terakhir untuk mode-modenya. Nah, untuk modenya sendiri dia di sini ada 4 mode ya. Kalau kita perhatikan untuk mode-modenya dia ada mode low. Low itu yang paling rendah. Nah, seperti itu. Ada juga yang medium, medium sedang, dan high. High itu tinggi. Dan ada satu mode lagi, mode sekrup. Nah, itu yang gambar sekrup ya. Jadi mode sekrup ini untuk mempermudah kita dalam pemasangan sekrup agar tidak terjadi kerusakan pada kepala sekrupnya atau kepala obengnya. Jadi dia itu kalau kita tekan trigger dia akan pelan terlebih dahulu ya, baru nanti kenceng. Nah, seperti itu. Ya, padahal ini trigger saya tekan dengan maksimal ya. Nah, itu fitur yang sangat penting dalam penyekrupan agar kepala sekrup atau bit obengnya tidak pecah atau patah. Ya, jadi untuk fitur-fitur ini udah tergolong lengkap ya. Nah, sekarang kita uji untuk spesifikasinya, terutama RPM ya, apakah udah real atau belum. Ya, kita mulai dari yang low dulu ya. Nah, di 1053 kita coba yang medium. (2600) dan high atau maksimal
Ya, di 3071. Dan ada satu mode lagi yang dimana ini mode sekrup ya, atau auto. Biasanya dia sama dengan mode high. Kita coba aja. Nah, sama dengan mode high, tapi dia startnya dia lebih pelan ya, nggak langsung kenceng ya, seperti itu. Ya oke lah, kalau gitu langsung aja ya kita uji, kita tes seperti apa feels dan performanya, ada kendala atau tidak, semantap apa torsinya, ya langsung aja kita coba. Ya oke ya, sekarang kita cobain dulu untuk sekrup-sekrup ringan. Nah ini saya pakai mode yang medium ya. Dan skrup yang saya pakai ini yang 1 inci, kita coba tes seperti apa feelsnya. Ya masih tergolong enak ya. Walaupun untuk sekrup-sekrup kecil seperti ini saya lebih prefer yang 12 volt kemarin. Tapi ini juga masih oke sih. Nah kita coba yang lebih panjang dikit, ini yang 1,5 in. Ya oke ya. Nah sekarang kita coba untuk mode autonya. Nah jadi dia pelan duluan ya, baru kenceng seperti itu. Nah kita coba sekrup yang lebih panjang lagi, ini yang 2,5 in mode auto. Kita coba tes, dia nggak akan langsung kenceng. Nah seperti itu ya, jadi dia tujuannya agar pertama kali itu tidak langsung nyentak dan merusak kepala sekrupnya, seperti itu. Nah sekarang kita coba yang lebih panjang, 3 in. Ya oke ya. Untuk yang 20 volt ini saya lebih prefer ini tuh untuk sekrup-sekrup yang lumayan panjang ya, minimal 2 inci lah. Nah apalagi yang 3 inci seperti ini tuh pas sekali. Ya oke, sekarang kita coba tes tenaganya ya. Kita coba baut yang lebih gede. Nah ini kita coba baut seperti ini ya. Ini kepala bautnya shock 13 dan panjangnya 3 inci dan 4 inci. Nah kita coba dari yang 3 inci dulu. Oh ya, speednya ini saya pakai yang high. Kita coba tes. Oke kita coba ya, 1, 2. Ya masih mumpuni sekali ya,
Bagaimana dengan yang 4 in? Kita coba tes. Oke ya, kita coba. 1, 2. Nah, masih mumpuni sekali ya. Ya, tenaganya mantep. Nah, sekarang kita cek untuk suhunya. Kita lihat di bagian motornya itu di 48 ya. 43, bagian belakang 44. Ya, untuk suhu ini tergolong normal. Baterai di 37, aman ya. Ya, jadi teman-teman bisa lihat sendiri peruntukannya itu dia lebih prefer ke baut yang di atas 2 inci sih, atau sekrup yang di atas 2 inci kalau menurut saya. Ya, bisa aja untuk sekrup-sekrup kecil ringan, tapi lebih enak yang 12 volt kemarin kalau untuk yang pekerjaan ringan. Ya oke, sekarang kita coba untuk ngebuka baut roda mobil ya. Ini harusnya bisa karena ini kan speknya di 200 Nm, sedangkan kekuatan baut roda mobil ini dia di 107 ya. Ya harusnya bisa, kita coba. Oke, 1, 2. Ya, bisa ya. Iya, oke, nggak ada masalah ya. Ya oke, itu tadi dari hasil uji cobanya. Nah, secara performa menurut saya udah mantap ya, tidak ada kendala sama sekali, dan dari segi fungsi juga ini juga tergolong mantap. Nah, sekarang kita bicara tentang peruntukannya. Nah, menurut saya ini tuh lebih cocok untuk sekrup-sekrup yang agak panjang ya, bukan yang kecil-kecil atau yang 1 inci atau yang biasa kita pakai untuk plywood. Ya lebih enak untuk plywood itu yang kemarin yang 12 volt ya, yang udah kita cobain sebelumnya. Tapi ya bisa-bisa aja, tapi kalau ditanya lebih nyaman mana, ya lebih nyaman yang 12 volt untuk sekrup-sekrup kecil. Untuk yang 20 volt ini lebih cocok ke sekrup-sekrup yang di atas 2 inci menurut saya ya. Nah, untuk konstruksi kayu ya ini tuh menurut saya juga oke, yang dimana menggunakan sekrup-sekrup yang panjang ya. Biasanya kan kalau kita bikin konstruksi untuk rumah menggunakan kayu kan sekrupnya panjang-panjang. Nah, cocok pakai ini. Nah, selanjutnya tadi juga udah kita cobain untuk ngebuka baut roda mobil ya. Ya, itu tadi bisa dipakai untuk sekelas mobil-mobil pribadi atau penggunaan rumahan ya. Dan ya saya tidak sarankan ini tuh penggunaannya untuk komersil kalau mau dipakai ke impact range, karena ya dia tidak sesuai peruntukannya ya, karena dia kan untuk caknya dia cuma 1/4, jadi ya kasihan kalau dipakai untuk usaha. Ya oke lah, mungkin itu aja pembahasan kita di video kali ini. Kalau kita kembalikan ke harga, tadi udah kita bahas juga ya di awal ya, menurut saya udah sangat worth it sekali di harganya 1,450 ya. Ya menurut saya udah oke. Oke, mungkin itu aja pembahasan kita di video kali ini. Mungkin ada masukan juga dari teman-teman, silahkan aja di kolom komentar. Semoga video ini bermanfaat. Kita kembali lagi di video-video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.